Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang bermateri jaringan nirkabel dan jaringan lokal. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari latar belakang, yaitu jaringan nirkabel wireless adalah kebutuhan untuk koneksi tanpa kabel yang lebih efisien, lebih fleksibel, berkembang dari kebutuhan komunikasi yang efisien. Sementara jaringan lokal nirkabel WLAN adalah implementasi dari jaringan nirkabel dalam area terbatas untuk menghubungkan perangkat secara nirkabel dalam suatu lokasi seperti kantor, rumah, atau kampus. Kemajuan teknologi menyebabkan perpindahan dan jaringan nirkabel LAN menjadi jaringan nirkabel yang memungkinkan mobilitas tinggi bagi pengguna. Jaringan nirkabel wireless adalah kebutuhan untuk koneksi tanpa kabel yang lebih fleksibel, berkembang dari kebutuhan komunikasi yang efisien. Sementara jaringan lokal nirkabel WLAN adalah implementasi dari jaringan nirkabel dalam area terbatas untuk menghubungkan perangkat secara nirkabel dalam suatu lokasi seperti kantor, rumah, atau kampus. Iya. Kemajuan teknologi menyebabkan perpindahan dari jaringan nirkabel menjadi jaringan berkabel menjadi jaringan nirkabel yang memungkinkan mobilitas tinggi bagi pengguna. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jaringan nirkabel dan jaringan lokal nirkabel? Apa saja jenis-jenis jaringan nirkabel dan WLAN? Yang ketiga, bagaimana cara kerja jaringan nirkabel WLAN? Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel WLAN? Yang kelima, apa perbedaan antara statik dan dinamik pada jaringan nirkabel WLAN? Selanjutnya, pembahasannya itu adalah pengertian jaringan nirkabel dan WLAN. Yang kedua, jenis-jenis jaringan nirkabel dan WLAN. Yang ketiga, cara kerja jaringan nirkabel dan WLAN. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel WLAN. Yang kelima, konsep statik dan dinamik pada jaringan nirkabel WLAN. Selanjutnya, di sini ada pengertian dari wireless network, perkembangan teknologi wireless, singkatan dari Advanced Mobile Phone Service, adalah salah satu teknologi komunikasi seluler analog yang connection oriented. Teknologi ini dirancang oleh Bell Labs pada tahun 1968 menggunakan frekuensi 800 MHz. Pada awalnya dirancang hanya untuk transmisi suara, lalu dikembangkan menjadi transmisi suara dan data. Jangkauan jaringan terbatas tergantung pada infrastruktur jaringannya. Kecepatan transmisi berkaitan antara 2,4 sampai 14,4 kbps. Teknologi ini diimplementasikan untuk suara, data, dan fax, termasuk teknologi usang karena sudah ada teknologi terbaru yang menawarkan teknologi yang lebih cepat, stabil, dan aman. Selanjutnya ada CDPD network, singkatan dari Cellular Digital Packet Data. Adalah teknologi seluler digital yang berkembang pada sekitar tahun 90-an. Teknologi ini didesain untuk memperbaiki sistem seluler, terutama di bidang roaming, billing, security, atau autentikasi. Selanjutnya ada dari TDMA network, singkatan dari Time Division Multiple Access. Sesuai dengan namanya, menggunakan metode multiple access. Slot frekuensi 30 kHz dialokasikan untuk membawa voice channel sebesar 48,6 kbps. Channel ini terbagi lagi menjadi 6 slot yang setiap slotnya digunakan untuk voice. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Anwar. Yang selanjutnya ada GSM Network, singkatan dari Global System for Mobile Communication. Biasa disebut sebagai Second Generation Mobile Communication Technology atau 2G. Teknologi ini menggunakan pembagian waktu untuk memungkinkan banyak pengguna berbagi channel frekuensi yang sama dan
mendigitalkan serta memanfaatkan data agar dapat dikirimkan. Selanjutnya ada CDMA Network, singkatan dari Kode Division Multi Access, merupakan teknologi digital tanpa kabel atau yang biasa disebut digital wireless technology yang pertama kali dibuat oleh perusahaan Amerika atau Qualcomm. Melalui CDMA, beberapa pengguna dapat berbagai pakai spektrum frekuensi yang sama tanpa ada pembicaraan ganda. Hal ini mengakibatkan CDMA lebih tahan terhadap interferensi dan noise. Untuk menandai user untuk memakai spektrum frekuensi yang sama, CDMA menggunakan kode yang unik yaitu PRCS atau Pseudo Random Code Sequence. Selanjutnya ada perbedaan dan keunggulan CDMA dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Di Indonesia sudah terdapat beberapa operator CDMA yang sudah dikenal masyarakat dan masing-masing memberikan layanan yang memungkinkan kita untuk berkoneksi di mana saja dan kapan saja secara tepat. Masing-masing operator menjanjikan kecepatan akses yang cepat dan coverage yang luas. Selanjutnya wireless LAN. Wireless LAN atau WLAN adalah teknologi LAN yang menggunakan frekuensi dan transmisi radio sebagai media penghantarnya pada area tertentu menggantikan fungsi kabel. Konfigurasi jaringan WLAN adalah terdiri dari akses point yang dihubungkan ke pengguna melalui media udara, frekuensi dan transmisi radio. Spesifikasi yang digunakan dalam WLAN adalah 802.11 dari IEEE, di mana ini juga sering disebut dengan WiFi (Wireless Fidelity), standar yang berhubungan dengan kecepatan akses data. Ada beberapa jenis spesifikasi dari 802.11 yaitu 802.11b, 802.11j, 802.11a dan 802.11n seperti yang tertera pada gambar berikut. Saya akan melanjutkan dari slide berikutnya, yaitu dalam implementasi jaringan WLAN dapat menggunakan point to point atau disebut dengan PTP atau point to multi point, PTMP, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Selanjutnya definisi jaringan nirkabel atau wireless network dan jaringan lokal nirkabel wireless LAN. Jaringan nirkabel wireless network adalah jaringan komunikasi yang mengirim data antar perangkat menggunakan mediasi transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, atau inframerah. WLAN merupakan infrastruktur penting yang mendukung mobilitas Internet of Things atau bisa disebut dengan IoT dan akses internet global. Jaringan nirkabel atau wireless LAN merupakan bagian dari jaringan nirkabel yang cakupannya terbatas pada area lokal atau gedung sekolah atau kampus dan menggunakan standar IEEE 802.11 untuk komunikasi antar perangkat. Selanjutnya jenis-jenis WLAN berdasarkan topologi atau bisa IEEE 802.11. Yang pertama itu ada mode infrastruktur atau infrastruktur mode, dan yang kedua ada ad hoc atau independent basic service set IBSS. Cara kerjanya ini nirkabel dan WLAN. WLAN bekerja dengan menggunakan gelombang radio pada frekuensi tertentu untuk mentransmisikan data. Terdapat dua mekanisme utama, yaitu mekanisme transmisi inti atau bisa disebut dengan spirit spektrum, dan kedua mekanisme akses media atau carrier sense multiply access with plus alpha. Selanjutnya itu implementasi dan spesifikasi wireless LAN. Spesifikasi yang digunakan dalam WLAN adalah standar 802.11 dari IEEE yang dikenal sebagai Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Standar ini menghubungkan dengan kecepatan akses data. Sebagian besar pada produk Wi-Fi bekerja pada frekuensi 2400
MHz sampai 2483,50 MHz. Oke. Ya. Oke, baik, selanjutnya implementasi dan spesifikasi wireless LAN. Spesifikasi yang digunakan dalam WLAN adalah standar 802,11 dari IEEE yang dikenal sebagai Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Standar ini berhubungan dengan kecepatan akses data. Sebagian besar produk Wi-Fi bekerja pada frekuensi 2400 MHz sampai 2483,50 MHz. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel WLAN. Kelebihan jaringan nirkabel WLAN yang pertama itu ada mobilitas, yang kedua ada install cepat dan mudah, yang ketiga fleksibilitas dan skalabilitas, yang selanjutnya mengurangi biaya jangka panjang. Kekurangannya, jaringan nirkabel WLAN, kecepatan dan throughput terbatas, yang kedua keamanannya, yang ketiga jangkauan terbatas, dan keempat inferensi. Selanjutnya kesimpulan, jaringan nirkabel atau wireless network adalah jaringan komunikasi tanpa kabel, sedangkan jaringan lokal nirkabel atau LAN adalah bagian dari wireless network yang cakupannya terbatas di area lokal dan menggunakan standar IEEE 802.11 atau Wi-Fi. Perkembangan teknologi wireless telah berevolusi dari teknologi analog AMPS ke digital seperti CDPD, TDMA, GSM, dan CDMA. Dengan CDMA dan teknologi modern atau Wi-Fi menawarkan throughput dan sekuritas yang jauh lebih tinggi. WLAN beroperasi menggunakan mekanisme transmisi spread spectrum, di mana direct sequence spread spectrum atau DSSS paling banyak digunakan. Akses media diatur oleh protokol CSMA. Implementasi WLAN dapat menggunakan arsitektur point to point atau PTP untuk koneksi eksklusif satu lawan satu, atau point to multi point PTMP untuk koneksi base station kepada remote station. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.